Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Aisyah Adelina SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Sumatera Utara dengan NIM 72405912049. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah SMA Islam Plus Askia. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua sekalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ibu lihat sangat semangat ya hari ini. Gimana kalau misalnya untuk menambah semangat kita hari ini agar pelajaran kita jadi berkah, kita berdoa dulu. Minta tolong satu orang mimpin doa kita. Arif. Marilah kita berdoa. Silakan angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma wa rzuqna fahma wa amalan sholihan. Amin. Terima kasih buat Arif yang telah membawakan doa. Semoga apapun doa yang tadi kita sudah bacakan, Allah berkahi dan Allah mudahkan jalan kita semuanya. Amin. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita. Menumbuhkan semangat nasionalisme. Ayo kakak abang semuanya berdiri. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Oke, anak-anak ibu semuanya, gimana? Hari ini semangat? Semangat. Tapi ibu lihat muka-mukanya agak-agak belum makan. Udah sarapan kan ini? Udah. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran. Tapi sebelum ibu tanya dulu, gimana perasaan kalian hari ini? Senang, Bu. Senang? Ada yang sedih? Ada yang lagi galau nggak? Oke, alhamdulillah. Aku melihat dulu kerapiannya. Ini bukunya belum dibuka. Gimana ini? Ayo, siapkan dulu semua buku-bukunya, keluarkan. Kita mau belajar. Coba Kak, perhatikan dulu di lacinya, di mejanya, di lantai, di bawah kursinya ada nggak sampah? Ada? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah. Berarti kelas ini sangat menjaga kebersihannya. Kita di sini udah siap untuk belajar? Siap. Sudah? Sudah. Ya. Tapi ibu mau yang HP-nya masih ada di atas meja, coba perlu disimpan karena nanti kita gunakannya. Biar kita
lebih semangat lagi, coba dulu kalian berdiri. Dengarkan instruksi dari Ibu. Siapkan matanya. Ketika Ibu bilang nanti tarik nafas, kemudian keluarkan sambil teriak, aku siap belajar. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, lalu teriakkan. Aku siap belajar. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu. Ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Kakak? Permutasi, oke benar. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke, silakan kakak. Kombinasi, oke. Sekarang Ibu mau tanya, seberapa paham kalian materi permutasi sama kombinasi? Ibu mau tanya aja, contohnya permutasi apa? Oke, Ibu kasih dulu. Pemilihan kelas, kendaraan, sekretaris. Satu, yang kedua penyusunan tempat duduk. Yang ketiga antri, betul sekali. Contoh dari kombinasi apa kak? Pengambilan bola. Oke, karena sudah ingat, berarti kita sudah siap untuk masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah apa? Peluang. Nah, hari ini di peluang kita akan mempelajari apa aja? Memahami konsep peluang, kemudian mengetahui konsep frekuensi harapan, dan yang ketiga adalah menerapkan peluang itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan praktek untuk mencoba menentukan peluang masuk universitas karena kalian sudah kelas 12, biar tidak bingung lagi menentukan peluang mana yang lebih besar milih universitasnya. Ya. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video. Aku bingung banget mau milih psikologi, tapi peluangku kayaknya nggak cukup deh. Apakah harus milih jurusan lain? Nah, aku suka belajar, aku suka ilmu. Tapi di satu sisi, orang tua aku juga maksudnya, aku bingung. Ya, kalau aku tulis itu lebih ke dia dari kuliah kan, atau lebih ke kedokteran ya? Oke, itu dia video untuk materi kita hari ini. Tanya satu-satu, apakah kalian paham ya? Yang ini, tadi dia kenapa? Apa masalah orang ini sebenarnya? Bingung kenapa? Masuk universitas mana? Bingung peluang yang mana yang paling besar? Yang ini psikologi, tapi dia bingung cocok atau enggak, apakah peluangnya besar atau kecil. Kalau yang ini bioteknologi atau kedokteran. Kalau misalnya kalian semua ini jadi dia, kalian bisa nggak menentukan peluang kalian lulus di universitas impian kalian itu berapa? Udah tahu belum kalian mana kampus yang kalian buat jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga kalian? Udah tahu belum? Biar susunannya pas. Belum. Oke, maka dari itu kita belajar peluang. Nah, kemudian akan bagi kalian dulu ke dalam kelompok. Kelompoknya tetap pisah, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kelompok 1 laki-laki, 2, 3 dan 4. Kemudian Ibu akan memberikan RKPD. Nah, ini gunanya apa? Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memahami peluang. Oke, baikkan ya satu persatu. Silakan yang sudah dapat boleh dilihat dulu apa yang mau kita kerjakan di RKPD-nya. Silakan membentuk kelompok Kak mejanya.
Yang depan bisa diputar ke belakang bangkunya. Sudah? Sudah dibaca semua dulu halaman 1 LKPD-nya. Kita mau ngapain aja? Sudah. Walaupun duduknya berkelompok, tapi untuk mengerjakan LKPD yang di halaman pertama itu masih pribadi karena ibu butuh di sini nama jurusan impian kalian dan nama PTN-nya. Kemudian ibu kasih waktu Kak untuk memikirkan dulu apa jurusan yang kalian mau. Kasih waktu ya untuk memikirkan dulu. Dipikir-pikirkan dulu apa jurusan yang mau kalian pilih. Sudah siap dipikirkan jurusannya? Sudah. Kalau begitu, boleh masing-masing ambil HP-nya dan buka website resmi SNBT dari Kemendikbud untuk melihat jurusan yang kalian mau. Nanti Ibu akan bantu jika ada yang mengalami kesulitan untuk mencari. Ada yang bingung? Sudah? Jika sudah dapat websitenya, silakan pilih kampus yang mau kalian tuju. Dibuka, kemudian kalian lihat daya tampungnya dan jumlah pendaftar atau peminat di tahun lalu. Pelan-pelan aja Kak mengerjakannya karena ini jurusan impian kalian, milihnya betul-betul. Tes. Isi tiga-tiganya ya kakak abang jurusannya. Jangan salah dalam menuliskan daya tampung dan jumlah peminatnya tahun lalu. Daya tampung tahun ini dan peminat di tahun lalu. Apa? NA, iya NA di situ. Karena peluang kan kita butuh NA. NA itu adalah daya tampung. Bingung ternyata ya milih jurusannya. Apalagi menentukan yang mana peluang yang paling besar atau yang paling kecil. Ya, ada yang mengalami kesulitan? Oke, saya. Yang kalian kerjakan masih yang halaman pertama. Untuk halaman kedua nanti ada lagi instruksi yang akan Ibu sampaikan. Sudah? Sampai sini udah? Oke, dengarkan Ibu sebentar Bang untuk instruksi di LKPD halaman kedua. Di situ langkah keempatnya apa katanya? Hubungkan dengan tryout. Nah, sekolah kita kan ada banyak tryout. Jadi guna tryout itu adalah untuk menentukan, misal kalian sudah tahu kan peluang masuk jurusan yang kalian mau itu berapa? Udah tahu? Udah. Di sekolah kita dalam tahun ini kira-kira itu ada sekitar 40 TO lah kita bilang yang akan kalian lakukan dalam setahun ini. Jadi peluang kalian ketika dikalikan dengan banyak kali kalian TO itu akan menentukan harapan kalian, frekuensi harapan kalian lolosnya. Jadi misalnya peluang yang kalian punya itu berapa? Berapa persen misalnya? 4%. Dikalikan dengan banyak tryout kalian. Hasilnya berapa Kak? Misalnya tryoutnya kita buat berapa di situ? 40. 1,6 Bu. Berarti untuk lulus jurusan tersebut setidaknya dari 40 kali TO kalian 1 kali lulus TO. Orang belajar dulu jadi tahu. Belajar juga.
Apa yang akan kalian lakukan biar peluang lulus kalian itu naik? Oh juga udah. Buat. Ada tadi sama jurusan sama lagi. Udah siap? Udah semua? Beda siapa ya? Udah? Biar kita persentase. Satu orang tiap kelompok akan mempresentasekan hasil diskusinya. Hasil diskusi, ya, ini hasil diskusi. Nanti dituliskan. Sudah siap. Oke, sudah siap semua kelompok? Tahu. Kita mulai dari kelompok cowok-cowok dulu lah ya, yang maju ya. Perwakilan satu orang tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Langsung sekali semua yang cowoknya maju. 3 orang. Perwakilan tiap kelompok. Sudah. Perhatikan tuh semua yang lain, perhatian HP-nya sudah boleh disimpan kembali. Taruh di HP aja boleh. Karena kita akan mendengarkan persentase dari setiap perwakilan kelompok. Lalu lanjut untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan peluang lolos tertinggi dan terendah dari kelompok saya. Untuk yang tertinggi itu ada jurusan biologi dari industri yang berpeluang lolos 29,83% yang juga lebih rendah. Untuk yang terendah ada bisnis digital di Universitas Pajajaran dengan persentase 0,96%. Jadi lewatkan. Strategi kami untuk lolos jurusan-jurusan yang telah kami pilih adalah yang pertama lebih banyak bahas latihan-latihan soal, yang kedua lebih sering diskusi, yang ketiga disiplin dalam beribadah, yang keempat lebih disiplin dalam belajar, yang kelima yang terakhir kurangi bermain-main. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3. Atas presentasinya silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kita lanjut ya ke yang cewek-cewek. Jangan sampai kalah dengan yang cowok-cowok. Ayo, perwakilan kelompok cewek. 1 orang maju ke depan. Siap kelompok cewek? Dan kelompok cewek silakan dilanjutkan kelompok 2. Saya mempresentasikan yang kami diskusi untuk universitas dan jurusannya, yaitu yang paling tertinggi yaitu di USK 28%, di peluang lolos terendah yaitu pendidikan dokter 3,7%. Nah, strategi yang kami lakukan yaitu untuk masuk ke lulus universitasnya. Strategi yang melakukan mengurutkan pilihan jurusan dan universitas kami dari peluang yang paling besar dan memilih universitas daya tampung yang besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok cewek-cewek. Silakan duduk. Nah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah kita tahu peluang lulus masing-masing universitas, masing-masing jurusan kita? Ada nggak yang mau ngasih pendapatnya? Oke, 1 orang. Kakaknya. Siapa lagi? Oke, Bang Adit. Kakaknya dulu boleh ke depan ngasih kesan-kesannya setelah belajar peluang. Apa yang didapat? Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui peluang-peluang untuk masuk ke universitas, kita dapat mengetahui bahwa dengan peluang-peluang ini berarti kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi dan mulai cicil UTBK
gimana kesannya setelah belajar peluang? Jadi kesan yang saya dapatkan, ternyata pilihan kedua saya presentasinya dan peluangnya lebih kecil daripada pilihan pertama saya, dan saya baru tahu hal itu setelah saya belajar peluang tadi sama ibu. Ternyata yang harus saya ubah itu pilihan ketiga saya seharusnya menjadi pilihan pertama saya karena peluangnya bisa lebih besar. Jadi saya bisa kemungkinan bisa lolos di pilihan pertama saya dengan hasil yang dengan kemungkinan yang lebih besar lagi. Dan saya sadar saya harus lebih banyak belajar lagi untuk bisa mencapai impian saya tersebut. Mungkin itu saja yang kita Itu perasaan dari Kak Tania dan Bang Radin. Kalau secara keseluruhan pelajaran hari ini seru atau enggak? Kenapa? Karena banyak ilmu baru yang kalian dapatkan dan itu relate sekali dengan kehidupan kalian sekarang. Nah, tapi yang perlu ibu tekankan di sini, peluang-peluang ini kan kemungkinan bisa aja baru berubah. Tergantung apa? Tergantung usaha kalian, tergantung doa-doa kalian. Nah, misal di sini kan Kak, nih kalau kalian memang udahlah, aku nggak usah lah ikut tryout lagi, sampai kali pun tryout ini gitu ya kan Kak. Kalian di sini bisa pilih. Kalian maunya dokter, cuman untuk ngikutin tryout yang banyak, belajar keras gitu kan, kayak masa capek, bisa mungkin kalian pilih biologinya dengan peluang lolosnya lebih tinggi daripada kedokteran. Cuman kalau kalian tetap bersikeras untuk masuk ke dokteran, apa yang harus dilakukan? Belajar, usahanya harus ditingkatkan. Apakah misalnya gini, peluangnya tinggi, apakah menjamin dia langsung mudah kali lulusnya? Enggak juga. Ya kan? Apakah peluang lulus rendah dia pasti nggak lulus gitu? Enggak juga, tergantung gimana dia berusaha dan berdoa untuk meningkatkan peluang lulus dia. Dengan apa? Bisa dengan tryout sering-sering. Jadi sekolah kita juga sudah menyediakan apa Kak? Tryout. Dari situ kalian bisa lihat berapa kali kalian harus lulus TO sekecilnya untuk bisa lulus jurusan yang kalian mau. Tapi kalau makin sering lulus makin gimana? Makin bagus, makin tinggi lah peluang lulus kalian. Cuman satu pesan ibu, jangan sombong. Nggak boleh kita sombong. Ini kan cuma hanya perhitungan matematika dan setiap tahun itu pendaftar dan jumlah daya tampung kampus itu berubah. Jadi cuma ini bisa jadi patokan aja untuk mengukur gimana kita harus berjuang. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya terkait pelajaran kita ini? Tidak ada, berarti ibu kasih nasihat lagi. Kalau peluangnya rendah, peluang masuknya rendah, apakah kalian harus nyerah? Tidak. Karena peluang rendah belum tentu tidak lulus, ya kan? Itu hanya sebuah gambaran kesulitan untuk mendapatkan jurusan itu. Ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Coba ibu tes dulu ya. Tes sedikit. Semuanya, kira-kira mana jawabannya yang benar terkait peluang? Ibu mau uji dulu kemampuan kalian. Berarti apa jawabannya ya? Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Frekuensi harapan, yuk konsepnya juga harus kuat. Apa? B. Untuk menentukan frekuensi harapan, berarti kita harus menghitung apa ini dulu? Peluangnya, baru kita kalikan dengan banyak percobaannya. Jadi tadi apa maknanya terkait dengan frekuensi harapan kalian lulus tadi? Berarti percobaannya adalah try out. Peluangnya yang udah kalian tentukan tadi. Oke. Nampaknya udah capek ya kan Kak ya? Belajar tapi udah dapat hasil. Oke. Semuanya berdiri dulu. Sebelum kita akhiri. Kalau gue bilang sakit,
nggak pegang perut. Udah? Kalau ibu bilang sikat, kalian pilih siku. Sikut, kalau sikut, siku. Udah? Kalau sekat berarti tangannya gini. Sekarang yang keempat nanti ibu kasih tunjuk. Sekarang hadapnya kayak kelompok tadi, tapi berdiri. Ya, kayak kelompok tadi tapi berdiri. Pilih satu barang yang paling besar di depan kalian. Ya. Apa tadi kalau ibu bilang sakit, berarti yang pegang apa? Perut. Kalau sikut, kalau sekat, tangannya seperti ini. Yang terakhir, kalau sikat, kalian ambil berebut benda yang paling besar di meja kalian. Iya, berebut. Dan siapkan dulu. Nah, dengarkan instruksi ibu. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut loh. Sakit. Sakit. Sekat. Sikut. Senggol aja. Tiga. Dengarkan instruksinya. Sakit. Sakit masih kamu. Ya. Nah, posisi normal dulu, normal. Konsentrasi, sibuk. Sakit. Sekat. Oke kak, boleh duduk semuanya. Oke, kita sudah belajar, sudah bernyanyi, sudah bermain-main, ya kan? Dapat kalian ilmu hari tetap belum? Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai peluang majemuk. Jadi persiapkan dirinya, fisiknya juga disiapkan. Jangan ada yang tidak hadir kalau bisa, karena kalian sudah kelas 12. Sangat sayang kalau misalnya tidak hadir ke sekolah. Oke? Untuk itu, mari kita akhiri semua kegiatan kita ini dengan nafas. Alhamdulillah, semoga apapun yang kita pelajari hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan akhirnya kita mendapatkan amin. Dan semoga apapun yang kalian impikan dari jurusan-jurusan kalian ini Allah mudahkan jalan kalian untuk menggapai semua mimpi-mimpi kalian. Oke, sekian dari ibu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.